Pandemi COVID-19 tak memutus semangat serta harapan bagi masyarakat yang setiap harinya mencari nafkah di jalanan. Apalagi semenjak pandemi corona melanda, perekonomian anjlok dan banyak di antara mereka tak lagi bisa mendapatkan penghasilan sebagaimana hari-hari biasanya. Salah satunya adalah Muhammad, pria berusia 49 tahun asal Ujung Kulon, Banten. Sejak memutuskan berhenti dari pekerjaannya sebagai sales lampu di Jakarta sejak 4 tahun lalu, ia pun harus memutar otak, lalu memilih sebagai pekerja seni dengan menggunakan kostum superhero Iron Man. Tujuannya agar tetap bisa menafkahi anak sematawayangnya serta membiayai pengobatan almarhum istrinya yang sakit penyumbatan syaraf otak sejak 9 tahun silam. Tapi seiring waktu, pandemi COVID-19 melanda Indonesia membuat dia harus hijrah, meninggalkan 2 orang yang dicintai. Kota tujuan awalnya adalah Samarinda, berangkat pada 4 bulan lalu dengan menggunakan kapal barang. Namun sayang, rupanya dia tidak meraup untung banyak akibat pembatasan aktivitas. Akhirnya dia kembali memutuskan untuk berpindah dari kota ke kota lainnya di Kalimantan. Sedangkan di Pontianak belum sampai 1 bulan. Sejak beberapa waktu di Pontianak, tepatnya seminggu sebelum Lebaran, dia mendapatkan kabar duka bahwa istrinya dipanggil Yang Maha Kuasa akibat penyakit yang sudah lama diderita. Adanya COVID, kami di Jakarta dan mau pulang ke Jakarta pun kami transit dari Palangkaraya, transit ke Ponti, ketinggalan kapal, padahal kami mengejar dengan kondisi istri saya yang lagi koma. Dan kapalnya sudah nggak ada dan sudah berangkat. Kebetulan tanggal 1-nya ada duka, istri saya sudah kepanggil Allah. Terus saya bingung dan ada kostum yang bisa hanya senjata saya buat main, saya manfaatkan di sini dan mengenalkan produk. Tapi bagi saya alhamdulillah Pontianak luar biasa. Insya Allah anak saya insya Allah tahun ini mau tes di Ilmu Mahatu Islami Gontor. Itu cita-cita beliau. Seperti meniru adegan di film aslinya, Muhammad tampil dengan bergaya nyentrik layaknya superhero sedang menghadapi lawan. Agar aksinya lebih dinamis, ada suara musik dari speaker aktif yang menemaninya dalam beraksi. Pemandangan itu menjadi daya tarik pengguna jalan. Aksi Muhammad yang dibalut kostum Iron Man itu banyak menarik perhatian pengendara. Dari roda 2 hingga roda 4 yang melintas, ada yang melempar salam atau membunyikannya klakson. Sebagai tanda menyapa, ada pula yang mengajak berfoto hingga memberi uang sebagai tanda simpati. Muhammad mengatakan bahwa kostum superhero ini dibuatnya sendiri berkat belajar dari komunitas cosplay. Kostum tersebut berbahan busa atau spun. Sementara apabila ada yang memesan, dia siap untuk membuatnya dengan harga yang bervariasi sesuai dari karakter. Saat merantau ke Pulau Kalimantan, dia membawa 2 kostum. Namun ketika istrinya meninggal dunia, kostum berkarakter Robocop ditawar oleh warga, sedangkan uangnya dia gunakan untuk tahlilan istri. Yang penting saya optimis, nyari rezeki berkah, saya nggak ngemis, dikasih seikhlasnya, dan saya menghibur pengguna jalan dan para pengguna jalan yang lainnya. Alhamdulillah saya optimis gimana caranya saya menyisakan rezeki yang berkah ini buat anak saya dan keluarga. Mengingat umur yang semakin tua, aksi sebagai superhero jalanan ini akan dihentikan. Sebab dia berencana akan banting setir, membuat usaha kuliner kecil-kecilan di kota Pontianak. Maulid Pon TV memberitakan.